Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Bu Yekti. Hari ini kita akan belajar materi baru, yaitu statistika. Kali ini kita akan belajar tentang pengenalan dari statistik serta populasi dan sampel, serta nanti juga ada soal-soal teori pilihan ganda. Kita mulai ya. Yang pertama, pengenalan statistik. Statistik itu ilmu yang mempelajari tentang cara mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpulkan, dan menyajikan informasi ataupun data. Apa sih contoh nyata statistik saat ini? Nah, saat ini kan lagi ada wabah virus COVID-19. Data COVID-19 mulai dari data PDP, ODP, positif, meninggal dunia, itu semuanya diolah menggunakan statistik sehingga keluar hasil pengolahan berupa persentase peningkatan pasien positif setiap harinya, penyebarannya. Nah, itu semua menggunakan pengolahan statistik. Ada beberapa istilah dalam statistika. Yang pertama adalah data. Data adalah sekumpulan informasi. Ada beberapa jenis data, seperti data primer dan sekunder. Data primer contohnya nih, Mas Abi menanyakan kepada 5 orang secara langsung. Berarti yang data yang ia peroleh hasil pertanyaan dengan 5 orang tersebut adalah data primer, data yang diperoleh secara langsung. Nah, kalau sekunder nih, Kak Tian menanyakan bertanya kepada Mas Abi tentang data 5 orang tersebut. Nah, berarti data yang ia peroleh adalah data sekunder karena data yang sudah diolah. Untuk yang kedua adalah populasi. Populasi adalah sekumpulan orang atau benda yang akan diteliti. Dalam survei COVID ini misalnya populasinya adalah rakyat Indonesia. Nah, kalau sampel itu sebagian dari populasi yang akan lebih dalam diteliti. Kalau dalam masalah yang sama yaitu COVID, maka contohnya adalah penduduk Jawa Timur. Coba diperhatikan. Populasinya dalam masalah COVID-19 di Indonesia ini adalah rakyat Indonesia, populasi seluruhan. Kalau sampel, karena dia adalah bagian dari populasi, bagian kecil dari populasi, contohnya antara lain adalah penduduk Jawa Timur. Bisa penduduk Jawa Tengah, penduduk DKI Jakarta, ataupun penduduk Sidoarjo. Nah, itu adalah sebagian daripada populasi. Kemudian ada frekuensi. Frekuensi adalah jumlah data tertentu yang memiliki karakter yang sama. Contoh nih, jumlah atau frekuensi anak yang terinfeksi COVID di wilayah Kabupaten Sidoarjo ada 3 anak. Nah, 3 itu adalah yang dimaksud frekuensi, jadi jumlahnya ya. Oke. Kemudian ada cara pengumpulan data. Yang pertama, observasi. Observasi itu mengumpulkan data dengan cara mengamati. Jadi itu dari jauh, tidak bersentuhan langsung dengan respondennya, supaya perilakunya tetap natural. Misalnya nih, sosial eksperimen. Banyak nih di TV, ada nih, Bu Yekti pernah lihat sosial eksperimen seorang anak kecil yang menangis di pinggir jalan. Kemudian akan kita lihat nih orang-orang yang ada di sekitar anak tersebut, bagaimana reaksinya, apakah mau menolong langsung atau tidak. Nah, itu salah satu pengumpulan data berupa observasi. Kemudian wawancara itu mengumpulkan data dengan cara mengajukan pertanyaan secara lisan kepada responden, jadi face to face.
Kemudian yang ketiga ada kuesioner. Nah, ini bisa jadi solusi nih buat responden yang malu jika diwawancara secara langsung. Sebenarnya pertanyaannya sama dengan wawancara, namun ini hanya berupa tulisan. Contohnya, kalau di sekolah-sekolah nih ada survei kinerja guru di sekolah bagus atau tidak dan cara mengajarnya gimana. Nah, itu nanti akan berupa kuesioner dalam lembaran kertas yang akan kita isi dan akan dikumpulkan, kemudian datanya akan diolah. Nah, ini kemudian aja contoh-contoh soal populasi dan sampel. Yang pertama, KIR SMPN 1 Sidoarjo akan melakukan penelitian mengenai kenakalan remaja di Sidoarjo. Populasinya adalah, nah kita lihat nih, subjek dari permasalahan tersebut adalah remaja di Sidoarjo. Masalahnya kenakalan remaja di Sidoarjo. Maka kalau untuk yang A, apakah termasuk seluruh pelajar di Sidoarjo? Apakah semua remaja itu pelajar? Belum tentu ya, berarti A bukan. Kemudian yang B, seluruh siswa SMP di Sidoarjo. Remaja tidak hanya siswa SMP saja, bisa siswa SMA juga. Kemudian yang C, seluruh siswa nakal di Sidoarjo. Apakah remaja harus siswa nakal? Nah, ini juga bukan. Kemudian yang terakhir, seluruh remaja di Sidoarjo. Nah, ini yang paling cocok karena subjeknya di sini adalah remaja di Sidoarjo, berarti populasinya adalah seluruh remaja di Sidoarjo. Kemudian untuk yang nomor 2, sebuah LSM akan melakukan program rehabilitasi anak jalanan di Sidoarjo. Populasinya adalah, kita teliti satu-satu. Yang A, seluruh anak yatim piatu di Sidoarjo. Apakah anak yatim piatu itu selalu anak jalanan? Tidak ya, berarti yang A bukan. Kemudian yang B, seluruh anak tunawisma pekerja jalanan di Sidoarjo. Tunawisma itu artinya anak yang tidak punya rumah. Maka kalau kita artikan adalah seluruh anak yang tidak punya rumah yang pekerjaannya di jalanan dan di Sidoarjo. Berarti yang B ini cocok. Untuk yang C, seluruh anak putus sekolah di Sidoarjo. Anak putus sekolah bukan berarti dia jadi anak jalanan juga. Bisa jadi dia membantu orang tuanya bekerja ataupun yang lainnya. Kemudian yang D, seluruh anak penghuni panti asuhan di Sidoarjo. Penghuni panti asuhan bukan berarti dia anak jalanan ya. Berarti yang paling cocok populasinya adalah seluruh anak tunawisma pekerja jalanan di Sidoarjo. Kemudian untuk yang nomor 3, kita baca soalnya. Dalam sebuah penelitian, populasinya adalah tenaga kerja Indonesia. Ini populasi ya. Populasinya tenaga kerja Indonesia. Sebaiknya sampel yang diambil adalah, nah sekarang yang dicari sampelnya. Kita lihat satu-satu. Yang A, para babysitter di Malaysia. Apakah dia termasuk sampel dari populasi tersebut? Populasi itu harus mewakili sampel haruslah mewakili keseluruhan populasi. Bu Yekti rasa kalau di jawaban yang A ini tidak mewakili keseluruhan ya, karena dia hanya terfokus di satu daerah saja, hanya di negara Malaysia saja. Padahal sampel haruslah mewakili keseluruhan populasi. Jadi yang A bukan termasuk. Yang B, para pembantu rumah tangga di Singapura. Nah, sama nih sama yang A. Dia hanya terpusat pada suatu daerah saja, jadi bukan termasuk sampel. Kemudian yang C, para pekerja Indonesia di beberapa negara. Nah, ini baru cocok.
dia pekerja Indonesia dan mereka ada di beberapa negara, jadi tidak hanya di satu negara saja. Kalau yang D, para buruh pabrik dalam negeri. Ini bukan ya, karena ini kan yang dimaksud adalah TKI yang ada di luar negeri. Yang D ini bukan termasuk TKI. Jadi yang paling cocok adalah yang C, para pekerja Indonesia di beberapa negara. Itu adalah sampel dari populasi tenaga kerja Indonesia. Kemudian yang nomor 4, dalam sebuah penelitian, populasinya adalah kesenian tradisional Indonesia. Populasi nih, kesenian tradisional Indonesia. Sebaiknya sampel yang diambil adalah yang A, kesenian tradisional beberapa daerah di Indonesia. Kesenian tradisional beberapa daerah di Indonesia. Nah, ini termasuk nih. Karena yang mereka minta adalah kesenian tradisional, cocok kan? Indonesia. Nah, ini di A ini beberapa daerah di Indonesia. Berarti dia mencakup mencakup keseluruhan populasi. Kemudian yang B, beberapa tarian tradisional Indonesia. Ini tidak termasuk. Kenapa? Karena di sini hanya tarian saja. Padahal yang diminta adalah padahal populasinya adalah kesenian tradisional. Kesenian tidak hanya berupa tarian saja. Kemudian yang C, beberapa kesenian tradisional Yogyakarta. Ini tidak termasuk ya, karena ini hanya terpusat pada satu daerah saja, yaitu di Jogja. Kemudian yang D, beberapa ludruk Jawa. Nah, ini malah terpusat pada satu kesenian saja. Jadi bukan termasuk sampel dari populasi yang diketahui. Maka sampelnya adalah yang paling cocok adalah yang A, yaitu kesenian tradisional beberapa daerah di Indonesia. Untuk soal nomor 5, seseorang akan mengadakan penelitian tentang hobi siswa kelas 8 SMP di wilayah Sidoarjo. Populasi dan sampel yang tepat dari penelitian itu masing-masing adalah subjek dari penelitian tersebut adalah siswa kelas 8 SMP di wilayah Sidoarjo. Maka populasi yang tepat yaitu seluruh siswa kelas 8 SMP di Sidoarjo. Nah, untuk sampelnya ini di sini populasinya sudah sama semua ya, seluruh siswa kelas 8 SMP di Sidoarjo. Untuk sampelnya nih, coba kita lihat satu-satu. Yang A, siswa kelas 8 SMP di Kecamatan Sidoarjo. Termasuk sampel bukan? Bukan ya, karena dia terpusat di Kecamatan Sidoarjo saja. Jadi tidak mencakup keseluruhan populasi. Kemudian yang B, kelas 8 di beberapa SMP di Sidoarjo. Nah, ini mencakup nih, karena dia siswa kelas 8 di beberapa SMP. Nah, kan mewakili mencakup keseluruhan populasi di Sidoarjo. Kemudian yang C, siswa kelas 8 di beberapa SMP negeri Sidoarjo. Ini bukan termasuk sampelnya, karena tidak hanya SMP negeri saja ya. Ini hanya di beberapa bagian saja kalau negeri gini. Yang swasta berarti bukan termasuk nantinya. Kemudian yang D, siswa kelas 8 SMP swasta di Kecamatan Tulangan. Nah, ini sudah terpusat di SMP swasta, malah di satu bagian daerah saja malah. Berarti yang paling cocok adalah yang B. Populasinya seluruh siswa kelas 8 SMP di Sidoarjo dan sampelnya siswa kelas 8 di beberapa SMP di Sidoarjo. Nah, baiklah. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini. Sampai di sini dulu pembelajaran kita tentang statistika populasi dan sampel.
Semoga bermanfaat dan selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di materi selanjutnya dengan Bu Yakti Angbaru.